Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah kepemimpinan, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama yaitu ada beberapa macam gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Robin, yaitu 1. Kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan yang membuat karyawan terpukau oleh kemampuan pemimpin yang luar biasa. Pemimpin karismatik dapat memengaruhi karyawan dengan cara mengutarakan visi misi dengan jelas, yang berhubungan antara masa kini dan masa depan, sehingga membuat karyawan merasa tertarik untuk mengikuti. Selain itu, pemimpin juga mengkomunikasikan bahwa karyawan dapat mencapai kinerja tersebut dengan baik, sehingga membuat karyawan semakin percaya diri. Pemimpin juga akan memberikan contoh perilaku yang baik agar karyawan dapat mencontoh perilaku tersebut. Karyawan yang bekerja pada pemimpin karismatik termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh orang yang berwibawa. Ada beberapa ciri khas yang mengikutinya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat. Yang kedua, memiliki kesadaran tujuan yang jelas. Ketiga, mampu mengkomunikasikan visi tersebut secara efektif. Yang keempat, fokus dan mendemonstrasikan konsistensi. Yang kelima, mengetahui dan memanfaatkan potensi diri. Contoh tokoh dunia yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi merupakan salah satu orang yang berperan dalam kemerdekaan India. Ia merupakan tokoh spiritual dan politik yang terkenal di dunia. Gaya kepemimpinan karismatik yang dimilikinya mampu membuka pandangan masyarakat luas tentang pentingnya sebuah pengorbanan. Materi yang saya sampaikan tadi yaitu sumbernya dari Google, yaitu kumparan.com. Kedua, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yakni pemimpin yang menginspirasi dan mengkomunikasikan kepada karyawan untuk melakukan tanggung jawab yang melebihi kepentingan pribadi mereka sendiri demi kepentingan perusahaan. Kepemimpinan transformasional dapat mengubah pola pikir karyawan dari cara berpikir dengan pola lama menjadi baru dalam hal menyelesaikan masalah. Selain itu, pemimpin juga dapat membuat karyawan bergairah dalam bekerja dan mampu membangkitkan semangat karyawan. Ciri-ciri tipe kepemimpinan transformasional. 1. Mendorong pertukaran pendapat. Yang kedua, mampu membuat lingkungan organisasi yang etis, prioritas tinggi, dan memiliki standar yang konkret. Contoh tokoh dunia, Satya Nadella. Sebagai pemimpin, dia percaya bahwa sifat yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan jelas di masa turbulensi. Kemampuan ini sering diremehkan oleh beberapa orang. Menurutnya, kemampuan tersebut ada untuk menghadapi waktu yang tidak pasti dan masa depan yang tidak pasti. Disitulah memberi kejelasan adalah sebuah kunci. Materi yang saya sampaikan yaitu bersumber dari Google, vocasio.id. Yang ketiga, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut mereka untuk menuju sasaran perusahaan yang ditetapkan dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab karyawan. Pemimpin transaksional menjanjikan imbalan untuk karyawan yang memiliki kinerja yang baik, dan pemimpin juga akan mengakui pencapaian yang diraih karyawan. Contoh tokoh dunianya yaitu Bill Gates sebagai pemimpin yang baik dan gaya kepemimpinan yang sesuai sehingga dapat mempengaruhi kinerja
pegawainya. Gaya kepemimpinan di setiap perusahaan akan berbeda-beda, tergantung dari pembawaan atau karakteristik pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang dapat memengaruhi pegawainya. Yang keempat yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menciptakan visi yang realistis, menarik, dan kredibel mengenai masa depan organisasi. Visi memberikan gairah yang baru untuk menuju masa depan yang lebih baik. Selain itu, visi juga menjadi lompatan besar ke masa depan dengan membangkitkan keterampilan dan sumber daya. Kepemimpinan visioner memiliki cara dan kualitas sendiri dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu kemampuan mengungkapkan visi dengan perilaku tidak hanya verbal, dan memiliki kemampuan memperluas visi ke berbagai konteks. Contoh tokohnya yaitu Mahathir Muhammad. Sosok Mahathir memang tidak mudah dilupakan orang. Style kepemimpinannya yang terbuka, menyampaikan tentang apapun, membuat Malaysia bisa berjaya dan disegani di dunia hingga sekarang. Gaya memimpinnya memang mempunyai karakter tegas dan disiplin. Sekali berbicara A, ya seterusnya teguh pada prinsipnya. Inilah yang membuat dia disegani dan dikagumi. Menjawab soal UAS nomor 2. Dalam kehidupan organisasi, gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah hal yang paling penting diperhatikan. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi dituntut untuk bisa membuat individu-individu dalam organisasi yang dipimpinnya bisa berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, seorang pemimpin haruslah bisa memahami perilaku individu-individu di dalam organisasi yang dipimpinnya untuk bisa menemukan gaya kepemimpinan yang tepat bagi organisasinya. Perilaku individu berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari stimulus atau hal-hal yang memotivasi individu tersebut untuk berperilaku dan juga bagaimana individu tersebut mengelola menindaklanjuti stimulus tersebut. Perbedaan inilah yang memunculkan adanya perilaku yang bersikap positif dan negatif. Perilaku individu yang bersikap positif dan negatif tersebut tentunya juga berhubungan dengan gaya kepemimpinan. Hal tersebut dapat dilihat pada teori perilaku yang dipaparkan oleh Douglas McGregor dalam buku The Human Side of Enterprise, yaitu teori X dan Y. Teori ini menyebutkan bahwa individu terbagi menjadi dua karakteristik yang berbeda. Teori X mengasumsikan individu bersifat negatif dan teori Y mengasumsikan individu bersifat positif. Salah satu asumsi dari teori X adalah kebanyakan orang harus dikontrol secara ketat dan seringkali dipaksa untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan asumsi teori Y adalah kebanyakan orang bersifat self-directed dalam pekerjaannya jika motivasi diberikan dengan cara yang tepat. Gaya atau perilaku kepemimpinan terkait dengan karakteristik tersebut. Gaya kepemimpinan menurut Kenneth Blanchard adalah pola perilaku pada saat seseorang mencoba mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya. Pemimpin dapat memimpin dengan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan perilaku teori X dan Y yang dimiliki oleh pegawai atau karyawannya. Penyesuaian ini dibutuhkan agar pemimpin dapat memimpin dengan baik dan tepat sehingga tidak salah arahan ataupun sasaran. Teori X dan Y. Dalam perkembangannya dengan kepemimpinan, terdapat beberapa teori motivasi yang muncul dan berkembang seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan Y, teori motivasi Hitchens, teori kebutuhan McClellan, teori harapan Viktor Fromm, teori keadilan dan motivasi. Tujuan penelitian ini
untuk menjelaskan kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan perilaku individu. Oleh karena itu, dipilihlah teori X atau Y yang berkaitan dengan perilaku yang dimiliki karyawan dalam organisasi tersebut. Teori X dan teori Y merupakan salah satu teori motivasi manusia yang diciptakan dan dibangun oleh Douglas pada 1960-an. McGregor adalah psikolog sosial yang terkenal dengan teorinya tersebut. Ia menjelaskan bahwa para manajer atau pemimpin organisasi perusahaan memiliki dua jenis pandangan terhadap para pegawai atau karyawan, yaitu teori X atau teori Y. Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pemalas yang tidak suka bekerja serta senang menghindar dari pekerjaan dan tanggung jawab. Pekerja memiliki ambisi yang kecil untuk mencapai tujuan perusahaan, namun menginginkan balas jasa serta jaminan hidup yang tinggi. Oleh karena itu, teori X memberikan petuah manajer harus memberikan pengawasan yang ketat, tugas-tugas yang jelas, dan menetapkan imbalan atau hukuman. Teori Y. Teori ini memiliki anggapan bahwa kerja adalah kodrat manusia seperti halnya kegiatan sehari-hari. Pekerja tidak perlu terlalu diawasi dan diancam secara ketat karena memiliki pengendalian serta pengerahan diri untuk bekerja sesuai tujuan perusahaan. Pekerja memiliki kemampuan kreativitas, imajinasi, kepandaian, serta memahami tanggung jawab dan prestasi atas pencapaian tujuan kerja. Pekerja juga tidak harus mengarahkan segala potensi diri yang dimiliki dalam bekerja. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana kesesuaian gaya kepemimpinan dengan perilaku kelompok beserta contohnya. Teori atau model kontingensi sering disebut teori situasional karena teori ini mengemukakan kepemimpinan yang tergantung pada situasi. Model atau teori kontingensi melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya, sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Kepemimpinan tidak akan terjadi dalam satu sosial atau lingkungan. Para pemimpin mencoba melakukan pengaruhnya kepada anggota kelompok dalam kaitannya dengan situasi yang spesifik. Karena situasi dapat sangat bervariasi sepanjang dimensi yang berbeda, oleh karenanya hanya masuk akal untuk memperkirakan bahwa tidak ada satu gaya atau pendekatan kepemimpinan yang akan selalu terbaik. Namun, sebagaimana telah kita pahami bahwa strategi yang paling efektif memungkinkan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Penerimaan kenyataan dasar ini melandasi teori tentang efektivitas pimpinan yang dikembangkan oleh Friedler, yang menerangkan teorinya sebagai contingency approach. Asumsi sentral teori ini adalah bahwa kontribusi seorang pemimpin kepada kesuksesan kinerja oleh kelompoknya adalah ditentukan oleh kedua hal, yakni karakteristik pemimpin dan oleh berbagai variasi kondisi dan situasi. Untuk dapat memahami secara lengkap efektivitas pemimpin, kedua hal tersebut harus dipertimbangkan. Contohnya adalah koperasi dibuat oleh para anggota dengan suatu tujuan baku. Koperasi memiliki anggaran rumah tangga sebagai aturan baku hubungan antar anggota. Struktur organisasi di koperasi jelas, ketua dan pengurus lainnya. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan bagaimana kecocokan gaya kepemimpinan dengan struktur organisasi dan berikan contohnya. Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa orang yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Adapun terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi, yaitu 1. Struktur organisasi lini.
2. Struktur organisasi lini dan staf. 3. Struktur organisasi fungsional. 4. Struktur organisasi lini dan fungsional. Yang pertama, menjelaskan tentang organisasi lini. Organisasi lini atau garis adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Cirinya yaitu 1. Hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Kedua, selain top manager, manajer di bawahnya hanya sebagai pelaksana. 3. Jumlah karyawan sedikit. 4. Sarana dan alatnya terbatas. 5. Bentuk lini pada perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. 6. Organisasi kecil dan kedua yaitu membahas organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Tugas para staf di sini adalah untuk membantu memberikan pemikiran, nasihat atau saran-saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Cirinya yaitu 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Kedua, karyawannya banyak. 3. Organisasinya besar. 4. Ada 2 kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi, yaitu personel lini dan 2 personel staf. Yang ketiga yaitu membahas organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan. Cirinya yaitu 1. Organisasi kecil. 2. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. Ketiga, spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Keempat, target yang hendak dicapai jelas dan pasti. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dilakukan secara ketat. Yang keempat, membahas tentang organisasi lini dan fungsional. Adalah organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Organisasi komite lebih mengutamakan pimpinan. Artinya, dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif. Dan komite ini bersifat manajerial. Komite dapat juga bersifat formal atau informal. Komite-komite itu dapat dibentuk sebagai suatu bagian dari struktur organisasi formal, dengan tugas-tugas dan wewenang yang dibagi-bagi secara khusus. Cirinya yaitu 1. Tidak tanpa adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. 2. Spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Yang ketiga, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkah eselon. 4. Struktur organisasi tidak begitu kompleks. 5. Struktur organisasi secara relatif tidak permanen. Keenam, tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif. Materi di atas saya dapat dari sumber Google. Menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengelola konflik dalam perusahaan dan berikan contoh studi kasusnya.
Semua perusahaan pasti pernah mengalami berbagai macam konflik di dalamnya. Masalah seperti adu argumen di ruang rapat, hasil kinerja karyawan, hingga mungkin gaya kepemimpinan seorang atasan. Semua hal ini bisa dibilang lumrah terjadi di perusahaan manapun saat mengemban beban kerja yang tinggi, mendapat tekanan kerja dari atasan hingga deadline yang semakin dekat. Hal ini biasanya disebut dengan konflik internal. Masalah-masalah tersebut bisa terselesaikan apabila pihak-pihak terkait dapat bersikap profesional. Tetapi ada juga pihak yang malah membuat masalah menjadi lebih besar. Serangkaian masalah tersebut akan berdampak buruk bagi perusahaan jika dibiarkan berlarut-larut. Dampak buruk yang mungkin terjadi yaitu karyawan menjadi malas masuk kantor, kinerja karyawan menjadi turun, dan berujung perusahaan akan menderita kerugian yang cukup signifikan. Konflik internal itu sendiri bisa disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa contoh diantaranya yaitu kurang baiknya komunikasi antar karyawan, job description yang tidak jelas, atau mungkin tidak ada manajemen konflik dari pihak HR ataupun pimpinan perusahaan. Segala konflik yang terjadi di perusahaan harus segera diselesaikan sebelum berdampak pada produktivitas dan kinerja karyawan. Lalu, bagaimana cara menghadapi konflik internal dalam perusahaan? Caranya yaitu sebagai berikut. 1. Perbaiki komunikasi antar karyawan. Hal paling dasar yang dapat memicu konflik adalah kurangnya komunikasi dalam tim atau komunikasi antar karyawan. Untuk mencegah konflik tersebut terjadi, pertama-tama bisa dibangun standar komunikasi yang jelas dalam atau antar tim dan membiasakan untuk selalu mengkomunikasikan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua, bekerja sesuai tanggung jawab. Setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan pasti memiliki gambaran pekerjaan dan tanggung jawab atas posisinya tersebut. Job desk adalah gambaran tentang apa yang harus dilakukan pada suatu jabatan atau tugas. Yang ketiga, manajemen konflik perusahaan. Manajemen konflik adalah salah satu pendekatan untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan dampak besar, sehingga semuanya dapat terselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi, diperlukan tatanan peraturan yang mengatur berbagai hal dalam perusahaan. Studi kasusnya yaitu dalam perusahaan CV Blessing White mengalami suatu konflik di mana konflik tersebut merupakan suatu masalah perbedaan total penerimaan pendapatan yang melibatkan manajer operasional dengan manajer administrasi, di mana pada awal mulanya pada permasalahan perbedaan total penerimaan pendapatan yang diberikan owner pada tahun 2015 merembet kepada hubungan antar manajer operasional dan manajer administrasi yang mana menjadi kurang baik. Pada sisi manajer administrasi merasakan bahwa dengan adanya penambahan bonus kepadanya memberikan dampak bagi hubungan individu dirinya dengan manajer operasional yang semakin buruk. Hal tersebut menyebabkan manajer administrasi dalam melakukan komunikasi dengan manajer operasional menjadi lebih susah karena respon dari manajer operasional yang enggan untuk melakukan komunikasi bersama. Dengan adanya konflik berikut, manajer operasional beranggapan bahwa manajer administrasi terlalu cari muka kepada owner sehingga diberi bonus dan membuat manajer operasional semakin tidak suka, sehingga emosi dan perasaan antara kedua pihak saling bertentangan. Konflik ini juga berdampak kepada hubungan anggota divisi administrasi dengan anggota divisi operasional yang mana disebutkan semakin memburuk dan membuat keduanya tidak ada rasa kebersamaannya kembali seperti sedia kala. Manajer operasional juga memiliki pandangan mengenai konflik yang terjadi tersebut, bahwa dengan adanya konflik ini telah merembet kepada hubungan individunya dengan manajer administrasi. Disadari bahwa konflik yang terjadi antar manajer operasional dan manajer administrasi merupakan konflik yang membuatnya merasakan bahwa total penerimaan pendapatan yang diterimanya tidak sesuai dengan banyaknya pekerjaan, sehingga menimbulkan perasaan prasangka yang buruk bahwa manajer administrasi lebih memiliki hubungan kedekatan dengan owner secara lebih dekat dan sering mencari muka kepada owner sehingga
total penerimaan pendapatannya lebih besar. Hal demikian membuat manajer operasional membuatnya untuk lebih berdiam diri dan memberi jarak kepada manajer administrasi. Konflik ini diakui pula oleh manajer operasional mengganggu hubungan anggota divisi operasional dengan anggota divisi administrasi dan telah merasakan tidak ada kebersamaannya kembali di antara kedua divisi tersebut. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 6. Jelaskan bagaimana seorang mendelegasikan tugas kepada bawahan dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendelegasikan. Pemimpin perusahaan selalu dituntut untuk memimpin para bawahannya, namun bukan berarti pemimpin harus mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Mendelegasikan pekerjaan merupakan salah satu kunci penting dalam kesuksesan di perusahaan. Seiring dengan karir yang meningkat dan proyek yang semakin besar, pemimpin tidak akan mampu menangani segala tanggung jawab secara sendirian sekaligus menjaga standar yang tinggi. Agar proses pendelegasian dapat berjalan dengan efektif dan hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi, maka diperlukan beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Sehingga secara garis besar ada persyaratan utama dalam melakukan pendelegasian, yaitu komitmen manajemen untuk memberikan kebebasan kepada bawahan atau karyawan dalam melaksanakan tugas yang sudah didelegasikan kepadanya. Pengembangan komunikasi antar pribadi pemimpin dan karyawannya untuk meningkatkan saling pengertian dan menjadi delegasi yang lebih efektif lagi. Berikut faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam pendelegasian pekerjaan menjadi efektif. Di antaranya yaitu 1. Menentukan tugas yang jelas. Pemimpin harus mengerti dan mengetahui tugas atau wewenang apa saja yang telah didelegasikan oleh karyawan sehingga terperinci secara jelas. Kejelasan tugas dapat mencakup akan persamaan bentuk tugas yang didelegasikan, kejelasan sasaran atau tujuan dari tugas tersebut. Yang kedua, mengetahui kemampuan dan kesiapan bawahan. Dengan mengetahui kemampuan bawahan, maka pemimpin dapat lebih mudah mendelegasikan tugasnya kepada orang yang tepat. Hal itu dapat dilakukan dengan membandingkan karakteristik tugas yang akan didelegasikan dengan kapabilitas atau kemampuan bawahan. Yang ketiga, komunikasikan secara jelas. Kunci dari manajemen perusahaan adalah melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka. Hal ini menjadi penting supaya tugas yang didelegasikan dapat berjalan lancar. Pemimpin perlu menjelaskan kepada bawahan karyawan tentang ekspektasi terhadap tugas tersebut dan segala informasi yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mencapai tujuan. Pemimpin juga dapat menuliskan informasi tersebut atau memberi panduan pada karyawan. Yang keempat, memberikan motivasi kepada bawahan. Pemimpin dapat memotivasi bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan setiap individu bawahan agar dapat bekerja dengan baik. Terkadang tugas akan dijalankan dengan baik apabila bawahan merasa bahwa tugas tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Menjawab soal nomor 7, jelaskan bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan? Dan berikan contoh studi kasus. Pemimpin adalah seorang yang berhak bertindak mempengaruhi orang lain, lebih dari orang lain mempengaruhi dirinya. Seorang pemimpin harus berani mengambil risiko dalam membuat suatu keputusan untuk menghasilkan suatu perubahan yang lebih baik terhadap organisasi yang dibawahinya. Pengertian pengambilan suatu keputusan atau decision making ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Dalam proses pengambilan keputusan, hambatan terkuat datang dari pengambilan keputusan itu sendiri, di mana ketika yang paling sering memanifestasikan dirinya adalah ketidakmampuan seorang pemimpin dalam bertindak tegas dan membiarkan dirinya diliputi oleh keraguan. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin sangatlah berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi. Maka dari itu, ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Studi kasusnya yaitu salah satu
kasus di mana terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu saat perusahaan Motorola berjuang untuk memulihkan kerugian yang dideritanya karena membuat keputusan yang salah. Dalam dunia bisnis, pengambilan keputusan merupakan salah satu variabel terpenting yang menentukan naik turunnya suatu perusahaan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat berdampak buruk pada pelaksanaan bisnis. Sebelum smartphone populer saat ini, Motorola telah berkecimpung dalam bisnis ponsel selama bertahun-tahun. Namun pada pertengahan 1990-an, Motorola mengalami penurunan yang sepertinya tidak mungkin berbalik. Serangkaian kesalahan manajemen, rencana yang kurang dewasa, dan perusahaan kegagalan menderita kerugian besar, mengakibatkan mereka kehilangan keunggulannya di pasar dan akan jatuh dalam masalah sebagai hasil dari produk yang kehilangan kontak dengan konsumen. Pasar semikonduktor juga mengarah pada kenyataan bahwa bisnis Motorola berada dalam posisi yang lemah dalam teknologi baru dan potensi area pertumbuhan baru. Sistem komunikasi satelit yang terhubung adalah 6 miliar dolar untuk memfasilitasi pembangunan perusahaan dan gagal menyimpan tanggal peluncuran dan bukan untuk menarik pelanggan. Produk Motorola juga harus bersaing dengan iPhone dan BlackBerry yang sudah mendominasi pasar smartphone. Kurangnya inisiatif akhirnya mengakibatkan kerugian besar bagi Motorola dan kerugian besar bagi perusahaan. Pada tahun 1977, Dewan Direksi Motorola akhirnya memutuskan bahwa ada cukup banyak masalah untuk memecat CEO Motorola. Kesimpulan dari kasus di atas adalah Motorola terlalu memperhatikan bentuk produk, bukan keinginan pelanggan, padahal keinginan pelanggan sangat penting dan dipertimbangkan dalam peningkatan produk penjualan dan perusahaan. Seharusnya perusahaan Motorola lebih mempertimbangkan keputusan yang akan dilakukan, memahami apa yang disukai konsumen, dan mengikuti kemajuan zaman dengan aplikasi software yang canggih dan terbaru dari smartphone-nya. Jangan terlalu lambat atau ragu untuk menciptakan inovasi baru. Karena jika perusahaan terlalu lama berinovasi, pesaing akan cepat mengambil alih pasar. Dalam hal ini, Motorola terlalu cepat dalam mengambil keputusan besar. Alhasil, Motorola bangkrut karena salah mengambil keputusan. Sumber yang saya dapat dari pembahasan di atas yaitu Jurnal Kepemimpinan dengan judul Peran Penting Seorang Pemimpin Organisasi dalam Mengambil Keputusan. Sekian dari presentasi saya. Saya Bila Puja Lestari dengan NIM 2011100002805 kelas ME. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.